Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rabbi Sroi Sodri wa Yasirli Amri wa lulu data milisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman NME kelas E yang saya banggakan begitu. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini dan besok pagi kita akan masuk ke bahan kajian yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana bikin neraca energi atau neraca panas pada suatu reaktor. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sampai ke 4 slide dan nanti kita akan sedikit latihan. Sifatnya adalah latihan begitu di review. Insya Allah kalau teman-teman kemarin pas SMA dan bukan SMK gitu ya, sepertinya materi terkait dengan menghitung entalpi standar, entalpi reaksi standar ini nanti sudah sangat teman-teman familiar begitu, dan saya berharap juga sudah menguasai begitu ya tentang bagaimana caranya menghitung entalpi standar. Insya Allah hari ini kita akan berlatih dan mengingat kembali apa saja langkah-langkah yang nanti kemudian akan menjadi bekal begitu ya, akan menjadi dasar kita untuk menghitung neraca energi pada reaktor. Nah, untuk menghitung neraca energi pada reaktor, apa saja teori yang mendukung kita akan bahas hari ini, sedangkan bagaimana contoh mengaplikasikan atau menghitung neraca energi pada reaktor sesungguhnya begitu, insya Allah akan kita sambung besok pagi begitu, Dik. Sebelumnya teman-teman kan sudah menghitung atau sudah mengetahui begitu ya cara membuat neraca energi di heat exchanger, baik heat exchanger 1 fase dan heat exchanger 2 fase. Saya belum sempat mengecek pekerjaan teman-teman ya yang saya minta di assignment 21. Sebelum saya cek, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nggak di soal menghitung atau cara-cara menghitung baik itu heater, cooler, kemudian vaporizer dan kondensor. Silahkan, mungkin ada yang ingin mungkin benar-benar nggak tahu begitu caranya, karena kan kebetulan kita juga di tatap kuliah secara sinkron maupun asinkron kan hanya melakukan latihan soal sekali begitu ya. Apakah ada dari teman-teman yang masih belum begitu memahami begitu untuk menghitung NE di HE? Silahkan Dek, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan dulu. Oke, nanti sambil jalan kita ya, Dek, kita akan lanjutkan untuk reaktornya dulu. Jadi bagi teman-teman kelas E yang mungkin masih belum memahami bagaimana caranya mendesain NE di HE dan mixer, jadi insya Allah akan ada beberapa alat utama memang yang saya akan tinjau di NE, karena kan tidak semua alat ada NE ya, Dik, sehingga kita akan menuju beberapa alat yang penting, salah satunya adalah mixer dan heat exchanger, dan kemudian ini nanti reaktor. Setelah itu kita akan meninjau untuk evaporator, karena di evaporator ada juga beberapa hal yang penting saya sampaikan dulu terkait dengan teori untuk menghitung landasan teori untuk NE-nya. Kemudian setelah itu menara distilasi. Nah, menara distilasi untuk menghitung neraca energinya nanti akan simultan dengan neraca massa, begitu teman-teman. Jadi memang untuk menghitung ada beberapa alat proses yang menghitung neraca massa dan neraca panasnya ini harus dihitung secara simultan, sehingga kita intinya harus ngitung NM-nya dulu baru ngitung NP-nya begitu, atau NE-nya. Insya Allah untuk NM, NP secara simultan kita akan mempelajari untuk kasusnya menara distilasi, insya Allah di 2 minggu lagi begitu ya. Insya Allah itu nanti di akhir pertemuan. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman, sambil nanti ada yang ingin untuk bertanya terkait dengan NE di
exchanger di heat exchanger dan mixer sambil bisa dipelajari dulu. Oke, sebentar ya teman-teman, saya mohon izin untuk buka email dulu. Baik, oke teman-teman, untuk dasar-dasar teman-teman untuk menghitung NE di reaktor ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat begitu ya, berkaitan dengan neraca massanya, dan nanti NM ini nanti akan menjadi dasar juga untuk teman-teman menghitung neraca energi di reaktor khususnya. Kemarin kita sudah membahas untuk NE di mixer dan kemudian di heat exchanger, baik semua jenisnya begitu ya. Untuk di mixer kemarin kita ada penambahan key solubility gitu ya, key solution, atau yang nanti ini berkaitan dengan enthalpy solubility atau panas pelarutannya. Ini berkaitan dengan panas pelarutan, entalpi pelarutan, dan nanti entalpi pelarutan ini akan kita kali dengan molnya sehingga akan ada panas pelarutan di solution ini, baik nanti kita masuk dan keluar tergantung nanti proses pelarutannya sifatnya endotermis atau eksotermis. Gitu. Kemarin juga kita sudah membahas heat exchangers mulai dari heater, cooler, kemudian vaporizer dan kondensor. Nah, untuk di heater cooler teman-teman cukup menghitung key dari entalpi berdasarkan panas sensibelnya, begitu ya, berdasarkan panas sensibelnya. Sedangkan kalau vaporizer dan kondensor, teman-teman harus cek dulu apakah dia murni begitu, apakah dia murni dan atau dia campuran begitu ya, teman-teman, apakah dia campuran. Nah, kalau murni, teman-teman cukup menghitung key-nya adalah dari panas sensibel dan dari panas latennya. Kemudian nanti kita akan hitung berapa key steamnya atau key pendinginnya, begitu panas yang harus kita umpankan sebagai pemanas atau panas yang harus kita umpankan sebagai pendingin, begitu. Itu untuk murni. Nah, kalau untuk campuran, begitu untuk campuran, maka teman-teman akan menghitung begitu ya, menghitung untuk di vaporizer dan kondensor selain panas yang berkaitan dengan sensibel dan laten, teman-teman juga harus menghitung juga yang kita sebut dengan dew point dan bubble point begitu. Insya Allah untuk exchanger dasar-dasarnya ini Dik. Jadi teman-teman harus bisa mengklasifikasi dulu ya, bisa mengklasifikasi dulu umpan yang masuk ke heat exchanger itu sifatnya murni atau campuran. Jika campuran, teman-teman harus hitung dew point dan bubble point-nya. Jika melewati vaporizer dan kondensor, begitu. Kalau semisal baik umpan yang masuk itu sifatnya murni ataupun campuran, tetapi dia hanya masuk ke heater atau cooler, maka teman-teman cukup menghitung panas sensibelnya. Insya Allah itu untuk materi pendukung untuk heat exchanger. Jadi teman-teman harus paham dulu begitu cara menghitung dew point dan bubble point. Kemudian di mixer untuk panas solubility. Nah, ini tadi ada yang chat saya tentang cooler ya. Jadi insya Allah nanti baik Risa, nanti saya akan coba jelaskan di video tambahan begitu ya, video tambahan tentang cooler. Saya yakin sih teman-teman mungkin agak sedikit bingung di cooler karena kan untuk menghitung massa pendinginnya berbeda dengan steam. Jadi kalau steam kan sifatnya adalah kita menggunakan enthalpy steam begitu ya. Kita pakai enthalpy steamnya berapa, di suhu berapa, di X derajat Celcius gitu. Dia dalam kilojoule per kilogramnya berapa, kita sudah tahu angkanya. Kemudian teman-teman tahu key steam untuk di NE-nya berapa, maka teman-teman tinggal hitung. Nanti di sini ketemu massa steamnya. Tetapi agak sedikit berbeda jika semisal teman-teman menggunakan air pendingin begitu ya, air pendingin, karena entalpinya tidak kita hitung atau tidak ditabelkan begitu ya, tidak direferensikan, tidak didata di dalam referensi, tetapi kita hitung manual. Baik, nanti insya Allah saya akan kasih penjelasan tambahan untuk cooler, jadi teman-teman nanti bisa dilihat ya untuk pemaparan saya atau penjelasan saya terkait dengan cooler. Oke.
Baik, nanti bisa chat saya lagi kalau misal ada yang ingin ditanyakan teman-teman, karena kan kebetulan juga NE ini agak cukup rumit, bukan rumit ya. Pemahamannya harus tahu dulu dari dasar, biar nanti cara menghitung untuk komponen perintilan yang ada di dalam NE, insya Allah teman-teman jauh lebih mudah jika misal teman-teman paham dulu dasarnya. Gitu. Itu untuk mixer dan kemudian HE ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan reaktor, NE yang ada di dalam reaktor. Nah, NE di dalam reaktor ini yang harus teman-teman ketahui ini adalah bahwa selain panas yang nanti diberikan secara sensibel begitu ya. Jadi kalau di NE untuk reaktor, teman-teman akan melihat selain Q dari entalpi dari panas sensibelnya dari CP, teman-teman juga akan menambahkan begitu ya, menambahkan Q yang nanti berasal dari reaksi gitu ya, berasal dari reaksi kimia yang terjadi di dalam reaktor tersebut. Nah, Q yang terjadi di dalam dalam reaksi kimia di dalam reaktor ini nanti kita akan simbolkan sebagai QR atau Ki reaksi begitu. Nah, di sini kita untuk mendasarkan untuk mendasarkan seperti apa toh kita menghitung QR nanti kita akan relatekan berdasarkan HR entalpi reaksi begitu ya, entalpi reaksi dan entalpi reaksi ini nanti kemudian menghitungnya ini akan direlatekan terhadap entalpi standarnya gitu ya, entalpi reaksi standarnya. Jadi untuk menghitung sebelum teman-teman menghitung neraca energi yang ada di dalam reaktor, teman-teman harus menghitung dulu berapa toh HR-nya, berapa toh entalpi reaksinya dengan cara teman-teman menghubungkan begitu ya, menghubungkan hubungan antara entalpi reaksi kita dengan entalpi reaksi secara standarnya begitu. Jadi entalpi standar ini penting kita ketahui dulu. Dan besarnya entalpi standar ini nanti kita akan dapatkan dengan berbagai macam contoh begitu ya, berbagai macam metode. Dan salah satunya nanti insya Allah kita akan sering pakai karena kebetulan datanya juga ada, yaitu nanti tabel delta HR. Nanti kita akan bahas itu dulu ke belakangan. Nah, di dalam slide ini saya menuliskan begitu bahwa untuk gimana tahu sebetulnya hubungan hubungan antara entalpi reaksi dengan entalpi reaksi standar begitu, dengan entalpi reaksi standar terhadap juga nanti ada yang disebut dengan entalpi produk. Jadi jika kita punya reaksi kimia di dalam reaktor terjadi adalah reaksinya seperti ini, A ditambah B jadi C plus D begitu ya Dik. Jadi reaktannya kita punya dua, punya reaktan A dan B, dan kemudian dia berubah menjadi produk C dan D, maka untuk menghitung reaksinya begitu ya, untuk menghitung entalpi reaksinya begitu, maka reaksi yang ada di sini, maka teman-teman akan menghitung dengan tiga dukungan. Yang pertama adalah entalpi reaktan begitu ya, entalpi reaktan pada suhu reaksi begitu, pada suhu reaksi ini nanti kita sebut dengan QR reaktan begitu ya, Ki reaktan atau entalpi reaktan. Kemudian yang kedua adalah delta HP yang nanti kemudian akan menyusun Ki produk begitu ya, Ki produk. Dan satu lagi adalah delta H298, ini adalah Ki reaksi standar begitu ya, QR standar. Jadi untuk menghitung Ki reaksi biasa, Ki reaksi pada suhu T dan tekanan P kita ini menghitung QR-nya, maka kita akan menghitung Ki reaktan, kemudian kita kurangi dengan Ki produk, dan kemudian kita nanti tambah dengan Ki entalpi standar gitu ya, Ki reaksi standar. Nah, untuk Ki reaktan dan Ki produk ini nanti teman-teman akan relatekan dengan data CP, dengan data CP aja, jadi pakai integral CP/dt biasa, sedangkan QR standar ini yang nanti punya beberapa cara untuk kita bisa hitung begitu teman-teman. Kita bisa hitung caranya untuk menghitungnya itu apa aja.
Nah, dari sini sebelum itu untuk menghitung A plus B jadi C per D pada T tertentu, kenapa toh kok entalpi reaksi standar itu akan kita pakai begitu ya sebagai dasar perhitungan di reaktor, di NE reaktor, karena entalpi reaksi standar atau delta H 0 begitu ya, delta H0 ini adalah angka begitu ya, adalah angka yang diukur begitu, diukur pada keadaan standar di suhu referensi, yaitu 25 derajat Celcius begitu, 25 derajat Celcius berdasarkan reaksinya. Jadi kalau kita punya A plus B jadi C plus D, yang kemudian reaksi ini terjadi pada suhu referensi begitu, maka entalpi yang dihasilkan begitu ya, entalpi yang dihasilkan pada reaksi ini kita sebut dengan entalpi standar. Nah, untuk menghitung panas entalpi ini, dia akan menjadi dasar utama dalam hal ini untuk terjadi pada T tertentu. Jadi pada reaktan A dan B pada T referensi berubah menjadi C plus D pada T referensi, itu nanti akan terbentuk atau akan ditampilkan menjadi delta H standar. Nah, tetapi jika A dan B itu bereaksi atau menjadi reaktan pada T tertentu begitu ya, yang bukan T referensi, maka delta HR-nya begitu ya, delta HR-nya akan berubah begitu. Kita harus menghitung dulu berapa tuh perubahan entalpi yang terjadi akibat perubahan suhu begitu ya, akibat perubahan suhu antara AB pada referensi, pada suhu referensi menjadi A plus B pada suhu T. Begitu juga dengan C plus D. Jadi produk ini pada suhu kamar kita tahu nih berapa entalpinya. Nah, ternyata jika semisal kita tinggikan gitu ya, kita bisa ubah suhunya, baik kita tambah naik atau tambah turun C per D ini pada T tertentu, dia juga akan memiliki entalpi yang baru, sehingga perubahan entalpi dari kondisi standar ke suhu tertentu itu nanti kita akan sebut dengan delta HP, yang nanti kemudian akan menjadi QP begitu ya, menjadi key product. Nah, selisih antara key reaktan dengan key product begitu ya, key reaktan dengan key product ini nanti akan menjadi key R. Tetapi kita harus tambahkan juga panas reaksi standarnya untuk nanti menentukan reaksinya ini akankah endoterm atau eksoterm begitu deh. Jadi di dalam NE sebelum nanti teman-teman masukkan ke in dan out-nya atau keluar dan masuknya, ini adalah data tambahan begitu ya, data tambahan yang nanti akan teman-teman hitung, yang mana QR ini nanti sama dengan Q reaktan dikurangi Q produk ditambah Q reaksi standar begitu. Nah, Q reaksi jadi delta H reaksi seperti yang kita tuliskan tadi, bahwa rumusnya adalah seperti ini. Jadi delta H reaksi pada T sama dengan entalpi standarnya ditambah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jadi Q produk min Q reaktan ini nanti sifatnya min dan ini positif begitu ya. Jadi bisa dibalik menjadi seperti ini. Jadi Q reaksi pada suhu yang ada di dalam reaktor ini nanti setara dengan Q reaksi standar ditambah Q produk begitu ya, Q produk dikurangi dengan Q reaktan begitu. Jadi insya Allah ada rumus ini yang nanti kemudian kita akan hitung di NE, dan insya Allah contohnya akan saya jelaskan di besok pagi begitu ya. Nah, untuk menghitung HP dan HR di sini kita sudah sampaikan bahwa kita akan gunakan fungsi panas sensibel begitu ya. Jadi integral CP/dt biasa seperti halnya teman-teman menghitung NE di mixer dan NE di heater cooler begitu. Kita pakai MCP delta T biasa. Nah, untuk produk, delta H produk kita pakai suhu keluar reaktor, sedangkan kalau kita pakai panas reaktan, kita menggunakan suhu masuk yang ada di dalam reaktor. Yang masuk ke reaktor itu nanti suhunya berapa. Nah, sehingga
dengan adanya rumus hubungan antara entalpi dengan Q ini, maka panas reaksi nanti akan ada dua jenis, yaitu endotermis dan eksotermis. Jadi QR ini nanti pada saat teman-teman sudah hitung, nanti akan ada dua kemungkinan, yaitu Q-nya masih positif, dan yang kedua itu nanti Q-nya cenderung negatif. Nah, kalau Q negatif, begitu teman-teman, kalau Q-nya negatif itu nanti menandakan bahwa panas itu nanti akan keluar dari sistem, begitu ya, akan keluar dari sistem ke lingkungan, sehingga nanti kita sebut Q negatif ini adalah nanti eksotermis. Sedangkan kalau Q besarnya Q itu positif, maka menandakan bahwa panas itu akan masuk ke dalam sistem, sehingga nanti Q positif itu nanti adalah endotermis. Itu kalau semisal kita cek untuk tandanya, insya Allah kita akan bahas juga di besok pagi. Nah, yang penting hari ini adalah saya akan mengingatkan kembali begitu deh, bagaimana caranya menghitung delta HR standar, gitu ya, delta HR standar. Nah, untuk menghitung delta HR standar, teman-teman akan ada 4 cara, begitu ya, ada 4 data yang bisa teman-teman manfaatkan pada saat besok semisal teman-teman ingin menggunakan atau ingin membuat NE di dalam reaktor. Nah, yang akan sering kita gunakan, begitu deh, yang akan kita pakai besok di NE, dan saya akan buat sebagai contoh latihan adalah yang di nomor 1, delta HF. Nah, di delta HF ini kita sudah punya datanya, angkanya, sehingga nanti kita akan hitung saja kanan kurang kirinya itu berapa. Nah, kita insya Allah akan latihan salah satu contohnya di sini. Kemudian selain data delta HF-nya, teman-teman juga bisa membuat atau menghitung, begitu ya, menghitung delta HR ini dari delta HC-nya, delta HC-nya itu berapa. Kemudian teman-teman juga bisa tahu delta HR ini dari data energi ikat rata-rata, dan yang keempat adalah teman-teman mengetahui dari data entalpi reaksi kimia standarnya. Jadi punya beberapa rangkaian reaksi gitu, teman-teman tahu berapa entalpi standarnya. Nah, teman-teman nanti bisa relate-kan, oh ternyata reaksi kita itu ada hubungannya dengan beberapa jenis reaksi kimia yang sudah diketahui entalpi standarnya, sehingga teman-teman bisa hitung delta HF-nya, gitu ya, delta HF atau delta HR0-nya itu berapa. Insya Allah keempat-empatnya ini sudah teman-teman dapatkan di pada saat teman-teman kuliah pada teman-teman sekolah di SMA ya, insya Allah ya. Jadi hari ini kita akan refresh. Saya akan kasih beberapa contoh soal. Coba nanti teman-teman masih ingat nggak untuk cara menyelesaikannya, begitu, untuk menghitung delta HR standar dari beberapa kasus yang ada. Saya cek dulu di buku untuk ini sebentar. Begitu ya teman-teman, di slide yang selanjutnya. Oke, teman-teman diminta untuk menghitung berapa sebetulnya entalpi reaksi standar untuk pembentukan, begitu ya, pembentukan dari CH4 jika semisal teman-teman diketahui beberapa data ini. Ini berarti metode yang keempat, begitu ya. Di metode yang keempat yaitu teman-teman tahu entalpi reaksi kimia standar beberapa reaksi yang sudah diketahui. Di sini kita tahu bahwa reaksi yang pertama adalah pembentukan H2, begitu ya, pembentukan H2 ditambah setengah O2, dia jadi H2O. Di sini delta F-nya standarnya adalah min 285,84 kilojoule per mol. Kemudian reaksi yang kedua adalah C plus O2, dia jadi CO2, ini delta H-nya diketahui adalah negatif 393,51 kilojoule per mol. Dan satu lagi, reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2, jadi CO2 plus 2H2O. Ini adalah delta HC, ya, delta HC
Ini 890,36 kilojoule per mol. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa entalpi reaksi pembentukan CH4. Nah, caranya seperti apa? Ada yang bisa mempresentasikan langkahnya, teman-teman? Silahkan, insya Allah masih ingat ya. Ada yang masih ingat caranya? Jadi teman-teman punya data, begitu, data ada tiga begitu ya, ada tiga data yang kita bisa provide begitu. Di sini ada data delta HF dan delta HC. Ini nomor metode 1, 2, dan 4 kita pakai begitu untuk menghitung berapa pembentukan dari CH4 begitu. Nah, cara yang harus teman-teman ketahui apa? Silakan, ada yang mau raise hand dulu sambil saya kasih cari satu contoh soal lagi. Sudah lupa caranya, Dek? Yakin? Ada yang masih ingat? Mungkin Daril atau mungkin Fahril, Fikran, Handika, ada yang mau share caranya? Silakan. Oke. Baik, jadi saya ingatkan kembali begitu ya, bahwa reaksi pembentukan, jadi kan ini kan kita diminta untuk menghitung delta HR pembentukan CH4, maka kita harus jabarkan dulu gitu ya. Kita harus jabarkan dulu reaksi pembentukan itu tuh seperti apa. Nah, pembentukan itu berarti adalah mekanisme penyusunan gitu ya, mekanisme penyusunan suatu atom. Di sini yang diketahui adalah CH4 dari suatu senyawa dari atom-atomnya begitu ya, dari atom-atomnya. Nah, karena disebut dengan delta H pembentukan, maka nanti per 1 mol begitu ya, per 1 mol. Jadi nanti CH4-nya 1. Kalau kayak gitu, atom penyusun CH4 adalah C dan H, sehingga reaksinya adalah C ditambah 2H2 begitu ya, karena hidrogen adalah gas monoatomik, jadi di dalam alam bebas dia H2, begitu juga untuk N2, kemudian O2 itu semuanya pakai 2 karena diatomik memang dari sisi senyawanya di lingkungan. Maka reaksinya adalah ini, C plus 2H2 jadi CH4. Ini adalah reaksi pembentukan. Jadi kita review lagi bahwa reaksi itu nanti ada macam-macam ya. Yang pertama adalah pembentukan ini contohnya adalah C tadi, C plus 2H2 jadi CH4. Ini adalah reaksi pembentukan. Kemudian yang kedua adalah reaksi penguraian. Nah, untuk reaksi penguraian, maka kebalikannya dari pembentukan. Jadi, CH4-nya dulu yang di depan, atau CH4-nya dulu yang di kiri, kemudian teman-teman akan jabarkan, begitu ya, menjadi atom-atom penyusunnya. Berarti C plus 2H2. Gitu. Itu untuk peruraian. Kemudian ada lagi, yang ketiga adalah pembakaran. Nah, kalau pembakaran, kita menuliskannya adalah apapun begitu ya, senyawa apapun kita reaksikan dengan oksigen begitu ya, kita reaksikan dengan oksigen begitu teman-teman, sehingga CH4 di sini kita tambahkan oksigen menjadi reaksi pembakaran selalu hasilnya CO2 dan H2O, tinggal kita
tinggal kita setarakan aja koefisiennya. Jadi di sini C4 berarti di sini dia 2. O-nya di sebelah kanan jadi 4 totalnya, maka kita harus kalikan 2 di situ. Itu untuk 3 reaksi yang nanti kemudian akan ada data delta H-nya masing-masing gitu, Dik. Jadi untuk delta reaksi pembentukan ini nanti disimbolkan adalah delta HF, begitu ya, delta HF. Sedangkan kalau reaksi perurean ini nanti disebut dengan min delta HF, begitu ya. Karena pada dasarnya entalpinya sama gitu deh. Jadi kalau misalnya nanti kita ketahui, kita akan hitung dulu ya nanti dia delta H-nya berapa, maka reaksi perurean itu nanti hanya kita kasih tanda negatif. Sama halnya dengan reaksi panas penguapan dan panas pengembunan kemarin, delta QR delta Qvap untuk vaporizer dan kondensor, tandanya saja yang kita bedakan begitu ya, kita bedakan sehingga dinotasikan neracanya, ada yang masuk, ada yang keluar begitu. Jadi hanya negatif saja kita ganti angkanya, sedangkan kalau pembakaran rumusnya adalah delta Hc begitu ya, delta Hc begitu. Jadi ada 3 reaksi yang mana data delta Hf dan delta Hc biasanya sudah ada datanya di kondisi standar. Dia direaksikan pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm begitu. Dan 1 atm. Nah, data-data inilah kemudian kita akan gunakan begitu deh, kita akan gunakan untuk menghitung berapa toh sebetulnya entalpi reaksi begitu ya, entalpi reaksi pada suatu reaksi yang merupakan turunannya atau yang kita bisa tinjau dari reaksi tersebut. Jadi contohnya ini. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa toh delta H pembentukan untuk CH4 dan kita belum tahu nih delta H-nya itu berapa begitu teman-teman. Dia di sini berapa kita belum tahu, maka kita bisa cek apakah dari 3 komposisi ini kita bisa pakai begitu. Kita cek yang pertama untuk yang nomor 1 begitu ya, untuk yang nomor 1. Yang nomor 1 di sini ada H2 begitu ya. Di sini ada H2 di sebelah kiri, sedangkan delta H yang kita inginkan H2-nya juga di sebelah kiri tetapi dia kali 2 begitu ya, dia dikali 2. Maka teman-teman tinggal kalikan begitu ya. Persamaan yang nomor 1, teman-teman kalikan dengan 2. Berarti menjadi 2H2 ditambah O2 jadi 2H2O. Gitu. Nah, karena reaksi nomor 1 teman-teman kali 2, maka otomatis delta H-nya juga teman-teman harus kalikan 2 begitu ya, kalikan 2. Sehingga delta H-nya di sini adalah min 285,84 kita kalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. Ini min 285,84 kita kalikan dengan 2. Begitu untuk yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita tinjau reaksi yang kedua. Reaksi kedua relate enggak dengan yang persamaan yang akan kita bentuk. Oh, ternyata relate, Bu. Ada C-nya nih di sebelah kiri. Begitu. Dan persamaan yang kita ingin dapatkan juga C-nya juga ada di sebelah kiri, sama-sama di sebelah kiri dan sama-sama 1. Teman-teman tuliskan dulu saja apa adanya begitu ya. Teman-teman tuliskan dulu apa saja apa adanya. C plus O2 jadi CO2. Oke. Gitu. Nah, lalu kemudian sekarang kita cek untuk reaksi ketiga. Reaksi ketiga ternyata ada CH4 di sebelah kiri, padahal persamaan yang kita cari CH4-nya ada di sebelah kanan, begitu teman-teman, sehingga kita harus balik, begitu ya. Persamaan ketiga ini kita harus balik, begitu, kita harus balik saja. Coba kita cek, di sini jadi CO2 ditambah 2H2O, begitu menjadi CH4 plus 2O2 begitu ya, 2O2. Nah, delta H-nya di sini berarti delta H-nya padanya ya untuk yang reaksi 2. Reaksi 2 dia padanya karena kita tidak kalikan 2 dan tidak kita balik, jadi dia tetap negatif 393,51. Sedangkan delta H yang nomor 3 karena kita balik teman-teman, yang awalnya CH4-nya di kiri dia jadi sebelah kanan, maka delta H-nya yang awalnya negatif kita akan ubah dia menjadi positif. Itu 890,36.
Nah, kita cek apakah persamaan yang kita sudah buat ini memprovide begitu, Dek. Nanti akhirnya setelah kita jumlah tiga-tiganya, apakah sudah sama dengan persamaan yang kita buat. Kita cek dulu. Yang pertama, C, dan yang agak sedikit kita harus lihat adalah yang O2. O2 di sebelah kiri ini ada 2 ya, di sini ada 2. Di sebelah kanan ini juga ada 2. Nah, sebelah kiri ada 2 dan sebelah kanan ada 2 O2, maka kita bisa hilangkan. Begitu, kita bisa hilangkan. Kemudian, apalagi H2O-nya ya, H2O, di sebelah kiri juga ada 2 H2O, sebelah kanan juga ada dua H2O, maka kita juga bisa hilangkan. Begitu. Oke, insya Allah ada lagi CO2, di sini ada CO2, kemudian di sini juga ada CO2, maka kita bisa hilangkan juga CO2-nya. Oke, sehingga tersisa C plus 2H2 menjadi CH4. Maka reaksi ini sudah memprovide, jadi rumus ini begitu ya, rumus QQ kita atau kita modifikasi persamaan 1, 2, 3 ini sudah sama begitu ya, sudah sesuai dengan reaksi yang akan kita inginkan, yaitu C plus 2H2 menjadi CH4. Sehingga besarnya delta H dia begitu adalah besarnya ini. Itu ini tinggal teman-teman jumlah. Jadi min 285,84 kali 2 kita jumlah dengan negatif 393,51, kita jumlah dengan 890,36. Begitu. Kita cek dulu. Kita hitung sama-sama. Di sini negatif 285,84 kita kalikan 2, kemudian kita jumlah dengan 393,51, ini kita kurangi dengan 890,36. Nah, di sini ketemunya adalah negatif 74,83 begitu ya. Di sini ketemunya negatif 74,83 kilojoule per mol. Sehingga di situ kita bisa lihat dengan adanya contoh soal ini, maka C plus 2H2 menjadi CH4 ini delta HR-nya standarnya adalah negatif 74,83 kilojoule per mol. Begitu. Jadi kalau di sini negatif 74,83, maka otomatis peruraiannya adalah plus 74,83. Karena pada dasarnya dia hanya kebalikan begitu ya teman-teman. Jadi dia adalah kebalikan reaksinya dari pembentukan itu untuk peruraian. Itu contoh yang pertama. Ada yang mungkin ditanyakan dulu enggak, teman-teman? Masih atau sudah? Saya sih berharapnya teman-teman sudah ingat ya tentang ini. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Itu untuk kemungkinan yang pertama. Jadi bisa jadi Dek kalian nanti akan punya data ini gitu Dek, untuk menghitung NE di reaktor, teman-teman punya banyak data seperti persamaan 1, 2, 3 yang nanti akan relate begitu ya, akan relate untuk reaktor reaksi yang ada di dalam reaktor teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman punya data seperti ini, maka langkahnya adalah kayak gini ya. Jadi persamaan yang sudah teman-teman tahu, teman-teman akan modifikasi, entah itu teman-teman kali atau bagi koefisiennya, atau teman-teman balik arah reaksinya begitu sampai memenuhi sampai memenuhi kalimat reaksi yang ada di dalam reaktor kalian. Nah, nanti delta HR-nya berapa itulah nanti yang akan teman-teman jadikan dasar untuk menghitung ini begitu ya. Ini nanti untuk menghitung ini adalah dengan cara itu tadi. Itu yang cara yang pertama. Insya Allah nanti saya akan carikan contoh soal untuk langkah ini. Saya minta nanti teman-teman untuk latihan lagi ya sebelum kita ketemu hari Selasa besok pagi jam 7. Kemudian contoh soal yang kedua adalah
terkait dengan kalau semisal teman-teman punya data delta HF standar atau delta HC standar. Nah, jadi kalau semisal teman-teman punya data ini, maka kalian akan ada untuk menghitung delta HR standarnya, ada hukum yang disebut dengan hukum Hess, begitu ya, hukum Hess. Jadi jika semisal kayak reaksi tadi A plus B menjadi C plus D, maka masing-masing dari sini, masing-masing dari A, B, C, dan D, teman-teman punya data delta HF standarnya atau delta HC standarnya, begitu. Di sini teman-teman punya masing-masing sendiri, begitu ya. Maka untuk menghitung reaksinya, begitu, teman-teman tinggal pakai data itu, kita akan rumuskan atau sesuaikan dengan hukum Hess. Bentar, delta HF standar dan delta HC standar. Jadi dari masing-masing komponen penyusun reaksi, teman-teman punya data delta HF atau delta HC standarnya masing-masing, maka untuk menghitung delta HR standarnya, teman-teman akan kurangi begitu ya, sigma dari delta HF standar produk begitu ya, produk kita kurangi dengan jumlah dari delta HF standar reaktan. Jadi kanan kurang kiri, kalau dulu pas SMA saya diajarinnya adalah sigma delta HF standar kita kalikan dengan sigma delta HF standar sebelah kanan, ruas kanan, kita kurangi dengan sigma delta HF standar yang ada di ruas kiri. Begitu, jadi kanan kurang kiri. Ini juga berlaku untuk delta HR yang memiliki data delta HC, begitu ya, delta HC standar produk itu kemudian kita kurangi dengan delta bukan ya, dikurangi dengan delta HC standar untuk reaktannya. Begitu. Jadi rumus ini akan berlaku jika semisal teman-teman tahu masing-masing delta HF atau delta HC-nya ya, delta HF atau delta HC suatu senyawa. Nah, di sini ada contohnya di Himmelblau. Nah, kita diminta begitu, teman-teman diminta untuk menghitung berapa delta HR standar untuk reaksi C2H5OH, reaksi esterifikasi etanol dengan asam asetat CH3COOH itu menjadi etil asetat C2H5CH3COO plus H2O. Itu ini reaksinya berapa? Jika diketahui tabel delta HC, begitu ya, tabel delta HC standar untuk C2H5OH ini adalah negatif 1366,91, ini dalam kilojoule per mol. Kemudian untuk CH3COOH ini datanya adalah negatif 871,69 kilojoule per mol. Dan kemudian untuk etil asetat C2H5CH3COO dia 2274,48 kilojoule per mol. H2O di sini pembakarannya tidak ada ya, nggak ada angkanya, dia 0. Maka teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh entalpi reaksi untuk ini, untuk pembentukan reaksi esterifikasi. Maka dengan rumus yang tadi, hukum Hess begitu ya, hukum Hess tadi bahwa kita gunakan yang ini, bahwa sigma entalpi standar pembakaran produk dikurangi sigma entalpi standar pembakaran di reaktan, sehingga kita tinggal cek mana yang produk adalah ini, begitu ya, produk adalah yang ada di sebelah kanan, ini produk, sedangkan yang di sini nanti adalah reaktannya. Di sini adalah reaktannya. Maka kita bisa hitung nih sigma delta HC standar pada produk, begitu. Kita tinggal kalikan, jangan lupa dikali dengan
koefisien reaksinya ya, dikalikan dengan koefisien reaksi. Jadi di sini 1 kita kali dengan negatif 2274,48 ditambah 1 kali 0, begitu ya. Jadi ini adalah untuk etil asetat, ini adalah untuk air, begitu teman-teman. Sehingga delta Hc untuk produknya adalah negatif 2274,48 kilojoule per mol, gitu ya, kilojoule per mol. Kemudian sigma delta Hc untuk reaktan, begitu untuk reaktan, maka teman-teman tinggal kalikan untuk etanol dan asam asetatnya. Jadi 1 dikali negatif 1366,91 ditambah 1 kali negatif 871,69. Sehingga di sini kita akan langsung jumlah, begitu ya, kita langsung jumlah sekitar negatif 2.237,38,6 ya, 6 kilojoule per mol. Ini 8 ya, Dik ya. Jadi insya Allah sekitar 2.238,6 kilojoule per mol. Sehingga delta HR reaksi standarnya adalah minus 227,448 kita kurangi dengan negatif 2.238,6 kilojoule per mol. Sehingga di sini jawabannya ketemu sekitar 35, positif ya, 35,9 kilojoule per mol. Artinya endotermis, begitu. Jadi caranya langkah 2 adalah seperti ini. Jadi teman-teman punya datanya, data masing-masing, baik itu boleh delta Hc boleh, delta Hf boleh, masing-masing komponen yang ada di dalam reaktor, reaktan teman-teman, yang ada di dalam reaktor teman-teman, komponen reaktan dan produknya apa, teman-teman tahu datanya, teman-teman tinggal kali kanan kurang kirinya untuk menghitung delta HR standarnya itu berapa dalam kilojoule per mol. Atau yang tadi yang di awal teman-teman punya data reaksinya, reaksi penyusun yang lain begitu ya, reaksi kimia standar yang lain yang sudah dihitung delta H-nya berapa saja, teman-teman menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan dengan reaksi yang sudah diketahui, teman-teman modifikasi reaksi-reaksi tersebut untuk membentuk persamaan yang sesuai dengan reaktor kalian. Jadi ada 2 ini biasanya yang sering dipakai begitu untuk data. Jadi untuk data reaksi kimia standar, kemudian entalpi dan Hc standar, dan satu lagi adalah untuk energi ikat rata-rata. Jadi untuk energi ikat rata-rata teman-teman nanti diprofetkan untuk berapa toh entalpi ikat CH itu energinya berapa, teman-teman bisa tinjau di situ. Gitu kita coba ada berapa, masih berapa menit? Masih 15 menit, coba saya cek ya. Contoh soal untuk energi ikat, tetapi untuk energi ikat jarang dihitung sih, memang yang sering kita gunakan adalah reaktor data untuk delta Hf dan delta Hc dan list gitu ya, list reaksi kimia yang sudah kita ketahui entalpinya berapa. Ada 3 tahapan itu, jadi yang ada di sini gitu. Nah lalu kemudian nanti setelah teman-teman tahu delta HR, begitu ya, teman-teman sudah tahu delta HR, setelah tahu delta HR standar, maka teman-teman akan menghitung QR, reaksi standar. Nah, QR reaksi standar ini teman-teman akan kalikan, ini sama dengan delta HR reaksi standar, ini kita kalikan dengan mol yang bereaksi, begitu ya. Mol reaksi yaitu limiting reaktannya. Jadi limiting reaktannya berapa, kemudian mol yang bereaksi berapa, ini aja per 1 mol, begitu ya, per 1 mol reaktannya. Nanti kita cek seperti apa untuk contoh penulisannya. Jadi insya Allah ini untuk gambaran teman-teman besok pagi begitu ya, bahwa untuk menghitung QR itu nggak langsung N serta merta N mula-mulanya berapa, begitu tidak, tetapi kita akan lihat
berapa toh N yang bereaksi. Sehingga kalau kita meninjau N yang bereaksi, maka ini nanti adalah hubungan antara N mula-mula, begitu N mula-mula kita kalikan dengan konversi. Begitu. Jadi hubungan antara konversi N mula-mula ini nanti berhubungan dengan stoikiometrinya. Sehingga teman-teman harus dan stoikiometri ini sangat berhubungan dengan neraca massa di reaktor. Jadi neraca massa reaktor kalian harus betul dulu, Dik. Jadi harus betul dulu agar nanti menghitung NE di reaktor juga betul. Jadi dipastikan sebagai catatan kemarin banyak yang salah adalah teman-teman mengira begitu ya, mengira bahwa yang masuk zat itu kalau dalam kilogram per jam teman-teman tidak konversi gitu. Teman-teman tidak konversi dulu ke kilomol per jam. Padahal itu reaktor alatnya. Gitu. Jadi kalau alatnya reaktor, maka yang akan teman-teman tinjau itu adalah dalam kilomol per jam, bukan dalam kilogram per jam. Lain kalau alat reaktornya, alat reaksi di sini bukan reaktor, begitu deh. Jadi misal kalau cuma mixer, kemudian menara absorpsi, atau kemudian mulai distilasi, maka malah justru kilogram per jam. Jadi massa laju alir massa yang dalam kilogram per jam lah yang akan teman-teman tinjau, bukan dalam kilomol per jam. Jadi suka kurang teliti begitu, kalian agak kurang teliti membaca laju alir, begitu ya, membaca laju alir dan membaca alatnya yang masuk itu apa. Jadi kalau semisal alat yang masuk itu reaktor, maka ubahlah dia dalam kilomol per jam laju alirnya. Jadi kalau semisal laju alir yang di statement kan sudah dalam kilomol, maka teman-teman tidak perlu kalikan dengan BM begitu untuk berubah menjadi kilogram per jam. Padahal kilomol kan nanti reaktor kan tinjauannya adalah dalam kilomol per jam. Ada beberapa yang masih salah di situ kemarin. Kemudian juga kebalikannya, Dik. Jadi laju alir yang masuk ke alat non reaktor, laju alirnya dalam mol, malah teman-teman tidak hitung dengan laju alir massa. Teman-teman tidak kalikan dengan BM-nya dulu. Jadi NM-nya jadi nggak balance begitu karena memang NM, jadi catatannya ya, NM untuk reaktor begitu, untuk reaktor maka kalian akan gunakan kilomol per jam gitu ya, kilomol per jam untuk menghitung stoikiometrinya. Sedangkan NM untuk alat bukan reaktor, alat non reaktor, maka teman-teman harus ubah dia dalam kilogram per jam karena untuk mekanisme perpindahan massa untuk alat-alat proses yang bukan reaktor memang hanya didasarkan kepada perpindahan massa saja yang mana dihitung dengan laju alir massa, yaitu dalam kilogram per jam begitu teman-teman. Jadi ada beberapa kasus nih, kemarin di segmen untuk bikin HE juga saya kasih sedikit jebakan dalam tanda kutip bahwa laju alirnya masih dalam mol, maka teman-teman harus kalikan dulu dengan BM kalau semisal HE-nya satu fase. Tetapi kalau BM-nya satu fase, HE-nya dua fase, maka teman-teman tidak perlu mengkalikan dengan BM-nya, karena kan pada dasarnya untuk menghitung bubble point dan dew point adalah teman-teman menggunakan fraksi mol, begitu ya, bukan fraksi massa, begitu. Oke, dan insya Allah itu untuk hari ini. Jadi ini ada beberapa contoh soal, begitu ya, contoh soal yang nanti saya akan minta teman-teman untuk coba hitung. Dua ini aja, ini saya sudah dapatkan panas pembentukan standarnya. Nah, teman-teman saya akan minta untuk menghitung berapa panas reaksi standarnya gitu ya, berapa delta HR-nya untuk nanti kita coba cek seberapa pemahaman teman-teman untuk menghitung delta HR dulu, baru insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi, begitu ya, untuk gimana caranya menghitung sampai ke neraca energinya begitu sampai masuk ke in ke out-nya itu nanti seperti apa, kita akan sampai di situ insya Allah besok pagi. Baik, insya Allah itu dulu deh untuk pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah ingat ya caranya untuk kanan kurang kiri dan data reaksinya. Oke, saya akan coba kasih latihan teman-teman ya untuk delta HR reaksi standar. Delta HR standarnya ini insya Allah di Himilbo ada beberapa untuk contoh soal.
Nanti saya akan coba tuliskan buat kalian, biar nanti teman-teman juga buat latihan untuk ngitung delta HR standar. Oke, dari Resen, silahkan Ril. Kita masih ada waktu sebentar, mungkin 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan dari Ril, silahkan. Daril mau nanya yang untuk video asinkron kemarin, Bu, yang Ibu kirim di Classroom. Itu untuk kode masuknya apa ya, Bu? Oh, belum bisa didetek ya, Dik? Belum, Bu. Jadi kemarin tuh Daril sama Fikri nanya, cuman belum Ibu jawab kodenya. Oh, baik. Saya passcode-nya ya, coba nanti saya coba ceknya lagi ya, Daril sama Fikri. Kemarin soalnya agak sedikit hektik, Dik, jadi saya agak sedikit slow respon ya untuk di WhatsApp. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Mungkin nanti saya akan langsung upload di YouTube aja teman-teman karena sudah saya save ya. Jadi nanti teman-teman bisa simak di YouTube. Kalau di Zoom kan suka tidak deteksinya agak terlalu cuma sebentar gitu ya, cuma satu minggu kalau nggak salah. Jadi tidak terlalu